Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kalau kita melihat apa yang sebenarnya terjadi kemarin begitu kan ya, terkait Anies Baswedan yang kemudian katanya menjadi khotbah ya di Madura, Sumeneb begitu kan ya, dan pada akhirnya ada sebuah berita Anies Baswedan batal menjadi khotib Jumat di Masjid Sumeneb. Benarkah seperti itu begitu kan? Memang benar ya, batal untuk menjadi khotib Jumat di Sumeneb yang imamnya Caimin katanya. Hal-hal seperti itulah muncul spekulasi bahwa katanya begitu kan. Ini katanya begitu ya. Bawaslu menyurati ya terkait dengan adanya acara ya Caimin dan Anies Caimin yang kemudian katanya yang menjadi khotib di situ begitu. Akhirnya Bawaslu bergerak cepat di situ begitu. Katanya seperti itu begitu kan ya. Apakah benar ini disurati oleh Bawaslu bahwa anggaplah tidak boleh misalnya begitu kan ya dalam melakukan acara-acara seperti itu atau menjadi khotbah atau menjadi imam dan sebagainya. Ini masih isu beredar begitu kan. Tapi keterlibatan Bawaslu ada di situ, memang ada memantau begitu kan. Untuk masalah menyurati apakah benar atau tidak, ini banyak isu-isu yang kemudian muncul begitu kan. Kalau memang benar ya sudah kenyataan bahwa di depan kita bahwa seolah-olah Anies Caimin begitu kalau dibandingkan dengan Pak Ganjar yang kemudian melakukan azan di situ begitu, kok tidak disurati begitu kan, wajar-wajar aja, biasa-biasa aja begitu kan. Apakah Bawaslu hanya kepada menindak kepada Anies Caimin begitu kan, begitu pertanyaannya begitu. Ini Anies Baswedan batal menjadi khotib Jumat di Sumeneb ya, di Madura. Bahkan banyak spekulasi yang muncul bahwa banyak orang yang kecewa katanya begitu ya, karena pada hakikatnya begitu kan, orang-orang di luar sudah menanti, lalu kemudian ada bisikan-bisikan yang kemudian mengarah kepada Anies Caimin. Akhirnya Anies Caimin mengalah di situ begitu kan ya, untuk tidak menjadi ya batal menjadi khotib di situ. Akhirnya dia gegas ya pindah ke yang lain begitu kan. Bayangkan ini. Bahkan ya sekali menjadi imam dan khotib Jumatan itu lebih bahaya daripada tiap hari nongol di azan di TV nasional. Mungkinkah seperti itu begitu kan? Orang-orang berspekulasi seperti itu begitu. Ya, TTD Bawaslu. Gimana ini begitu kan? Ini komentar-komentar dari netizen loh begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini padahal ini kan niat baik juga begitu kan ya. Tidak pernah berbicara tentang dunia politik dan sebagainya begitu. Giliran sama GP ya tidak ada ya, tidak ada angin, tidak ada apa begitu kan, sembunyi tutup mata. Bawasnis efektif untuk Anies, sementara Bawaslu selektif untuk yang lain. Kena tegur ya Bawasnis ya Mbak. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Artinya apa? Kenapa seolah-olah Bawaslu hari ini hanya menyikapi ya, hanya ingin mengontrol ya apa yang dilakukan Anies Caimin di bawah begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini kan ada sesuatu yang kemudian begitu kan, gerak cepat dari Bawaslu, ada sesuatu yang kemudian menindak apa yang dilakukan oleh Anies Caimin. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Padahal ini kan niat baik juga. Kalau dibandingkan dengan Pak Ganjar begitu kan ya, di situ main azan ya. Mereka memanfaatkan waktu kampanye. Mereka ya takut jika Anies seperti yang mereka lakukan, makanya ketar-ketir dong. Ya kenapa kok sekarang seperti itu begitu kan ya? Ada apa begitu? Bahkan Bawaslu mengakui bahwa ya sampai menyoroti apa yang dilakukan oleh Anies Caimin di Sumeneb begitu kan, dan pada akhirnya batal mereka begitu. Mungkin Anies Caimin lebih mengalah daripada kita ada kericuhan di situ begitu kan, dan pada akhirnya inilah yang menjadi ya gorengan ya di berita di media sosial hari ini begitu, bahkan dari orang-orang Madura, kenapa kok batal begitu kan. Anies Baswedan batal menjadi khotib Jumat di Sumeneb ya. Ada apa? Mari kita baca ya. Bahkan ya pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Caimin atau Anies Caimin batal menjadi khotib dan imam sholat Jumat di Masjid Nur Muhammad ya Sumeneb, Jawa Timur. Bahkan diketahui undangan khotib Jumat kebangsaan yang dihadiri Anies Caimin di Masjid Nur ya Muhammad viral di media sosial. Mendapatkan informasi tersebut, Bawaslu Sumeneb bergerak dan mengawasi secara langsungnya. Itu kan sudah jelas begitu kan. Bawaslunya sendiri yang mengawasi di situ begitu kan. Apa yang mau diawasi ya? Pendaftaran di KPU belum ada kok begitu kan. Kon seolah-olah mengatur di situ begitu kan. Mengatur gimana begitu kan. Ini kan bukan kampanye begitu. Ini silaturahmi kebangsaan begitu.
Artinya apa? Artinya selama ini sudah jelas Bawaslu arahnya kemana begitu kan. Ya, pada hakikatnya kita tahu sendirilah ya. Bupati Sumeneb itu kan dari PDIP kalau nggak salah begitu kan ya. Wajar kalau mereka ada sesuatu yang seperti itu begitu. Mungkin ada yang membisiki mereka begitu. Wallahu a'lam ya. Bahkan yang Muhammad Iskandar atau Caimin ya batal menjadi ya imam dan sholat ya. Diketahui undangan khutbah Jumat Kebangsaan yang dihadiri oleh Anies Caimin di Masjid Nur Muhammad viral di media sosial mendapatkan informasi bahwa Bawaslu Sumeneb bergerak dan mengawasi secara langsung. Ini mengawasi langsung mereka begitu kan ya. Bawaslu dalam melakukan pengawasan tentu tetap berpegang pada prinsip kepastian hukum. Di dalam tahapan pemilu saat ini belum masuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sehingga secara aturan ya sekarang belum ada bakal calon secara resmi. Akan tetapi kami tetap melakukan pengawasan dan langkah-langkah antisipatif ya agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu tidak melanggar aturan perundang-undangan ya, kata Bawaslu Sumeneb. Lantas bagaimana dengan bagi-bagi uang kemarin yang berlogo PDIP? Itu kan di Sumeneb juga begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya Bawaslu mengatakan itu bukan masalah kampanye katanya. Itu masalah sedekah dan sebagainya. Wah, alibinya luar biasa mereka begitu kan. Padahal sudah jelas-jelas begitu logo PDIP loh yang dibagikan di masjid-masjid sana begitu. Apakah itu politik identitas begitu kan ya? Ya inilah pada akhirnya ketika Anies Baswedan mau khotbah menjadi imam di situ, pada akhirnya Bawaslu juga mengawasi mereka begitu kan. Ada apa begitu kan? Ini kan logika-logika yang salah begitu kan ya. Seolah-olah Bawaslu ini hanya untuk Anies Baswedan yang mengawasi mereka begitu. Dan bahkan klarifikasi sampai sekarang Bawaslu Sumeneb tidak ada mereka begitu kan. Hanya mengawasi secara langsung. Mungkin ya sholat Jumatnya di situ begitu kan. Sudah menunggu Anies Baswedan. Wah ini kalau Anies Baswedan jadi khotbah nanti. Wah ini akan menjadi ya mengundang media sana sini, klarifikasi sana sini. Pada hakikatnya kan bukan seperti itu cara demokrasi kita begitu kan ya. Apalagi ditambah Pak Ganjar sana sini begitu kan. Ya, inilah demokrasi kita sebenarnya begitu. Apa namanya yang menjadi penghambat demokrasi itu bukan orang atau orang biasa atau petani atau rakyat begitu. Ternyata orang-orang mereka sendiri begitu ya. Bahkan Bawaslu dalam melakukan pengawasan tentu berpegang teguh pada prinsip kepastian katanya. Pasca beredarnya undangan Jumat Kebangsaan tersebut, Bawaslu Sumeneb menurut Zubaidi langsung berkoordinasi dengan panitia untuk menghindari pelanggaran aturan. Sudah kami imbau secara lisan dan surat, artinya kami juga melakukan pengawasan secara langsung di lapangan bahwa kampanye tidak boleh dilakukan di rumah ibadah. Wow, ternyata sudah disurati begitu kan. Ternyata benar ada surat di situ begitu kan ya. Akhirnya mengakui mereka begitu bahwa ada surat ya, ada imbauan secara lisan dan surat begitu kan. Kami juga melakukan pengawasan secara langsung di lapangan bahwa kampanye tidak boleh dilakukan di rumah ibadah. Lantas bagaimana dengan beredar yang kemarin berlogo PDIP di situ begitu kan? Itu kan sama mereka begitu kan ya. Dalam pelaksanaan pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar benar datang ke Masjid Nur Muhammad menjelang pelaksanaan sholat Jumat. Namun keduanya hanya memberi pidato singkat kepada jamaah berisi permohonan maaf tidak dapat berada di Sumeneb ya lebih lama karena padat agendanya di situ. Ya kasihan banget mereka begitu kan ya. Dalam artian sudah jauh-jauh datang begitu kan. Artinya sudah Bawaslu begitu. Mungkin ada komunikasi mereka begitu. Kenapa? Karena pada hakikatnya begini, hal-hal yang seperti ini justru begitu memperburuk Bawaslu begitu kan. Belum pendaftaran di situ, lalu kemudian sudah ada pengawasan, lalu kemudian ada surat dan sebagainya, ada imbauan surat dan sebagainya begitu. Artinya kalau sudah seperti itu mungkin Anies Baswedan sudah mengalah mereka begitu. Ya, pada hakikatnya kan tahu sendirilah begitu kan. Karena yang kemarin beredar juga uang di masjid di situ tidak dilanjuti begitu kan. Karena belum masa kampanye dan sebagainya. Dan ini gimana begitu kan? Katanya ingin mencegah dan sebagainya. Logikanya gimana begitu kan ya? Inilah atas dasar orang ya punya kepentingan besar begitu kan. Pasti begitu kan ya. Ada orang yang membisikin mereka begitu. Dalam pelaksanaan pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar benar datang ke masjid ya. Ayo ya yang salaman gantian. Pak Anies harus segera terbang ya, enggak bisa lama-lama, ujar ya salah seorang panitia yang mengawal Anies Baswedan di tengah kerumunan jamaah masjid. Sebelumnya pada hari Jumat pagi, ya, pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar melakukan safari kedua pondok pesantren Sumeneb, yakni pondok pesantren An-Nuqoyah, pondok pesantren Ar-Radah. Disitulah dapat dukungan mereka para kiai di situ begitu ya.
Ya, pada hakikatnya banyak beredar begitu kan. Ya, karena batal karena ada surat dari Bawaslu mereka begitu, menyorati dan sebagainya begitu. Ini kan kacau begitu kan ya. Katanya untuk mencegah coba PDIP ada di situ begitu kan. Misalnya Pak Ganjar ya di situ ya tetap aman-aman aja kok begitu. Kita buktikan nanti begitu kan. Karena dalam sejarah Madura itu begitu kalau ada orang-orang yang tidak disukai pasti di satu sisi begitu kan ya ada perbedaan misalnya begitu kan pasti dia akan menjadi booming begitu kan menjadi viral di media sosial. Kita tunggu saja bahwa bagaimana tanggapan dari Bawaslu begitu kan. Pada hakikatnya ya apa namanya seolah-olah Bawaslu ini bagaimana untuk Anies Baswedan begitu kan ya hanya masuk ke masjid menjadi imam ya menjadi khotbah di situ lalu kemudian disurati mereka lantas bagaimana dengan Pak Ganjar kok tidak disurati dengan azan itu begitu kan padahal itu jutaan orang menonton itu begitu kan ini kan kacau mereka begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.